Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya hingga detik ini kita diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan panjang umur, kenikmatan iman dan Islam, dan kenikmatan rezeki yang tidak pernah berhenti hingga detik ini. Salawat dan salam marilah kita tumpahkan dan limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, sehingga sampai pada kita, dan mudah-mudahan kita ada di dalamnya menjadi umatnya hingga di akhir zaman. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, YouTube dan YouTuber, saya sedikit akan menyampaikan bagaimana acara hari ini. Saya kedatangan tamu dari jauh. Beliau kalau bahasa elitnya buka aura, beliau pengen buka aura dan sekaligus membersihkan apa yang ada dari dirinya. Mudah-mudahan Allah mengijabah dan Allah meridhoi segala apa yang kita laksanakan malam ini. Dan mudah-mudahan yang menonton ataupun yang melaksanakan diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, nanti nggak potong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sekarang lagi berada di kediaman Bapak Ustadz Maulana. Kebetulan saya lagi silaturahmi di sini di malam Jumat ini yang penuh dengan barokah. Nah, di sini saya juga bertemu dengan pasien beliau. Boleh saya berbincang-bincang, Bapak? Nah, dengan Bapak siapa? Mas Roni. Iya. Pak Tio. Oke. Pak Tio, jadi gini. Kalau boleh saya tahu nih Pak, tujuan Bapak Tio ini ke kediaman Pak Ustadz Maulana itu untuk apa ya Pak ya? Konsultasi aja. Selain konsultasi biasanya apa lagi nih Pak? Masalah. Nah, untuk medianya nih Pak ya, Pak Ustadz biasanya menggunakan media apa nih Pak untuk buka aura? Kalau untuk buka aura yang pertama kali ya kita air bersih dari air mancur ya. Kalau misalnya ada air dari pancuran yang alami dari pegunungan bisa, ataupun air bersih dari keran ya bisa. Nah, satu itu, kedua pakai air kelapa hijau ya, karena satu sumber kehidupan manusia itu dari bahan baku itu pertama dari air ya, kehidupan manusia. Kedua, kelapa itu alami, sama sumbernya seperti air juga, dan dia nyatu. Nah, yang ketiga minyak ya, maaf sedikit saya potong, saya tutup juga yang masalah minyaknya ini saya rahasiakan ya. Iya. Tapi di antara tiga itu jelas, karena yang saya pergunakan itu semua atas dasar alamiah, tidak ada efek samping, semuanya atas dasar alamiah ciptaan Allah, bukan dari embel-embel, murni dari air kelapa dan minyak, dan itu nyatu semua, dimandikan. Yang disebut media aura itu karena media yang pertama saya gunakan itu bukan dari kayak batu orang lain, kan banyak yang pakai keris lah segala macam tekniknya pekerjaan. Kalau saya murni semua atas doa yang dipanjatkan kepada Allah melalui air pelantaranya, dan air kelapa berikut minyak itu pelantaranya medianya. Itu aja. Berarti semuanya diambil secara natural ya Pak ya? Natural dari alamnya ya. Semua nggak ada efek-efekan kayak harus pakai batu, jimat dan sebagainya. Maaf, kita nggak pernah mengikuti hal-hal kayak begitu. Jadi kita murni benar-benar atas dasar keriduan dari Allah, apa yang diciptakan oleh Allah ya itu. Berarti murni semuanya Pak ya. Nah, kalau untuk pembukaan aura ini kita perlu berapa kali sih Pak biasanya? Yang tergantung, kalau misalnya yang pertama kali, kalau misalnya kita pertama kali jelas kita ngebuang hal negatif dulu ya. Terus yang kedua mungkin memurnikan dalam artian kalau bahasa golok itu kita diasah. Karena golok itu kalau bertahun-tahun kan kumpul arah tanah, kita pun harus diasah.
Kalau masalah kita mau mandi berapa kali itu bebas, nggak ada batasan. Tergantung kembali lagi kepada pasiennya sendiri, kepada yang niatnya sendiri. Kalau memang mau sekali silahkan, mau berkali-kali silahkan, nggak ada paksaan. Semua yang merasakan itu semua kembali ke pasiennya sendiri, bukan si pemberi. Karena gini, sebagai guru ataupun sebagai saya pribadi, saya hanya bisa berdoa kepada Allah itu hanya sebatas 50%. Dan keyakinan terhadap Allah itu tergantung pada si pasiennya sendiri. Si pasiennya percaya terhadap, keyakinannya terhadap Allah 50%, berarti disatukan. Berarti jadi 100% itu bukan berarti dari guru. Guru itu hanya sebatas 50%. Selebihnya urusan Allah. Jadi intinya untuk berapa kalinya itu tergantung dari niat dan tujuannya berapa banyak nih ya. Betul. Di sini nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan berapa kali, tapi misalkan contoh pasien ini udah berhasil nih, tapi dia punya tujuan yang lain, misalkan dia mau maju lagi, misalkan itu Bebas, bisa. bebas. Nggak ada halangan. Oke, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz, silahkan dimulai aja. Di sini kita teman-teman juga bisa melihat bahwa baiklah Pak Ustadz, bisa sekarang langsung dimulai aja biar teman-teman di sini juga subscriber, teman-teman subscriber bisa melihat juga gimana sih prosesnya ya. Silahkan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya biasanya untuk apa nih Pak? Ya, kalian akan membuka aura, membuka aura untuk usaha Jadi buka aura supaya usaha-usaha apapun. patio lancar, semuanya lancar, diberikan ijabah lah sama Allah yang Maha Kuasa ya. Buat menarik lah. Oke, itu aja mungkin ya. Saya langsung bicara dengan Bapak Ustadz ya. Iya. Oke, Pak Ustadz Pak Ustadz untuk pembukaan aura ini boleh dijelaskan nggak sih Pak secara rinci maksudnya itu apa gitu? Kalau buka aura itu sebetulnya fleksibel ya. Fleksibel itu bahasa alfiahnya kita mau lihat. Di satu sisi buka aura ini kita membersihkan dari kekotoran, dari kenegatifan ataupun ada
sesuatu kiriman dari orang dan sebagainya. Yang satu disenangi, kan kita itu hidup harus disenangi ya, disenangi sama orang, disayangi sama orang, bukan kita cari masalah ya, bukan nambah masalah tapi menghilangkan masalah. Terus yang kedua, mungkin ya kalau Allah ijabah, kita juga buat narik pelanggan yang sebagai orang penjualan atau niaga ya, sebagai pedagang kayak gitu. Terus yang paling jorok lagi mungkin ya, kalau bagi-bagi yang single mungkin kayak buat narik perempuan, ataupun perempuan buat narik laki-laki lah, seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi gunaannya ya insya Allah sih kalau ini bukan doa hal yang buruk ya, tapi semua dari atas dasar dari Al-Quran dan semua atas izin dari Allah. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, ini bukan aura ini multifungsi lah Pak ya. Iya, multifungsi. Jadi nggak hanya untuk rezeki, untuk penarik pelanggan juga, untuk supaya kita cepat mungkin dapat jodoh kali ya Pak ya. Jadi satu untuk semua. Iya, satu. Oke, Pak Tio gimana nih? Tadi udah sempat mandi juga kan? Terus apa sih yang dirasain sekarang? Rasanya tenang. Jadi tenang. Oke. Terus apa lagi dia? Tenang, terus dites. Oke. Jadi lebih tenang. Oke, intinya lebih tenang, lebih fresh, lebih enjoy lah ya. Jadi kayak nggak ada beban. Oke, terima kasih Pak Tio untuk waktunya. Semoga semua hajatnya dijabah sama Allah, biar rezekinya Pak Tio juga lancar ya. Oke, terima kasih.